dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Kejahatan yang dilakukan oleh anak bahkan sudah melebihi kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Solusinya gimana ya Bapak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak? Gimana? Apa yang harus dilakukan segera? Bukan dampaknya yang harus kita bicarakan terus, tapi di pencegahnya, aspek pencegahnya harus kuat. Contoh misalnya begini Bang, begitu kita memperlakukan anak dengan kata-kata kasar, menghina dan segala macam, itu akan membekas Bang. Ya. Akan membekas, dan membekas itu akan menciptakan tadi karakter-karakter yang misalnya agresif, lalu kemudian pilihan-pilihan yang tidak tepat, dia akhirnya bingung untuk melanjutkan hidup. Solusi mendesak apa menurut Bapak? Ya, jadi upaya pencegahannya khususnya di pemenuhan hak anaknya, baik pendidikan, lalu kemudian kesehatan, pengasuhan, lalu kemudian juga mewaspadai tentang dampak negatif dari. Jadi Bapak tidak setuju undang-undang sistem peradilan anak hukuman diperberat? Karena begini, undang-undang ini salah satunya. Ya. Salah satunya adalah bahwa kalau bisa dihindari hukuman pemenjaraan. Kalaupun itu dilakukan, harus dilakukan dengan singkat. Jadi artinya bahwa hukuman berat itu seharusnya tidak dilakukan. Apakah Bapak setuju di Indonesia ini, kalau option, kalau pilihan dikasih kepada aparat hukum, justru itulah sumber dari korupsi dan sogok menyogok. Kalau misalnya dikasih pilihan oleh aparat, penjara atau kembalikan ke orang tua, bukankah itu sumber dari korupsi di negeri ini? Ya, ini jadi harus dibangun secara sistem. Makanya undang-undang ini judulnya adalah sistem. Sistem itu nggak bisa, misalnya penegakan hukumnya saja, tetapi sistem itu harus terkait dengan yang lain-lain. Ya, Bapak setuju undang-undang sekarang gagal untuk mengatasi? Bukan berarti ini langsung gagal, karena tadi diimplementasinya harus ada upaya-upaya untuk terus memperbaiki. Oke, Pak Ahmad Sofyan, Ya. apa yang harus segera dilakukan? Undang-undangnya perlu dirubah nggak? Kalau saya perspektif hukumnya, jadi Undang-Undang 11 2012 itu belum memasukkan tanggung jawab orang tua. Maunya apa tanggung jawab orang tua? Jadi untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun, Ya. itu kan mereka melakukan kejahatan itu karena responsif, bukan karena kematangan untuk merencanakan sebuah Ya, oke, jadi kejahatan. apa? Sehingga perlu ada tanggung jawab Ya, itu orang apa? tua. Karena gini, begitu anak yang di bawah 12 dikembalikan ke LPKS, kembalikan ke orang tua, kemudian melakukan kejahatan lagi, itu tidak ada efek bagi orang tua untuk mengubah perilaku Oke, tolong anaknya. realistis. Apa sanksi kepada orang tua? Tanggung jawab pidana ada, tanggung jawab denda ada, tanggung jawab rehabilitasi ada. Tergantung nanti penyusun undang-undang apakah hanya Jadi pidana orang aja, denda tua aja. tanggung jawab renteng pidana, rehabilitasi Bukan dan juga rentet denda. ya, beda. Bukan tanggung renteng. Kalau tanggung renteng itu anak sama orang tua bertanggung Oke, jawab di orang bawah tuanya 12. yang dipidana. Ya, ini Pikarius. Pikarius itu orang tua yang bertanggung Beralih. jawab. Beralih. Oke, jadi Ya. Anda mengatakan pidana orang tua, denda dan atau rehab. Pak Aris Merdeka, setuju nggak orang tua dipidana atas kelakuan anak? Kalau dipidana saya tidak setuju, karena apa? Tidak boleh tanggung renteng kalau batasan usia tadi. Oke. Ya. Tapi kalau masih di bawah 12 tahun, itu redefinisi kembali, dikembalikan kepada orang tua, diberikan sanksi sosial atau bagaimana, itu yang belum jelas. Kasih contoh konkret apa usulan Bapak? Bisa saja orang tua jadi dipekerjakan di dalam tempat rehabilitasi seperti itu, misalnya seperti itu ya. Ya. Itu kan belum ada aturannya, belum ada aturannya. Ya. Artinya ada redefinisi di situ. Ya. Menurut saya tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan klasifikasi. Jadi itu. menurut Anda undang-undang sekarang ini gagal mengatasi kejahatan anak? Sebagian pasal-pasal berhubungan dengan anak itu gagal. Terima Karena kasih. tindak kejahatannya itu tidak teratasi dengan baik. Sekali lagi saya mengatakan, momentum yang kita gunakan kasus AG itu dengan peristiwa-peristiwa kejahatan yang lalu Ya. yang sudah tadi ditunjukkan di PT tadi. Saya kira demikian. Terima kasih. Ibu Devi, tolong dulu kasih yang realistis. Apa usulan Ibu terhadap undang-undang ini yang 12 tahun dikembalikan ke orang tua, 14 tahun ke atas boleh dipenjara? Apa? Ternyata gagal. Undang-undang ini bukan gagal, disempurnakan. Ya, itu apa? Itu satu, bahwa orang tua harus dihukum. Jadi ketika bapaknya misalnya di penjara, tapi negara dalam hal ini harus tanggung jawab memastikan ekonomi keluarga itu tetap juga berlangsung. Jadi bentuknya ada demikian. Ketika orang tuanya diminta bertanggung jawab, negara wajib tanggung jawab. menjamin
Yes, karena itu kan nggak masuk itu kata kan siapa nggak masuk di akal? idealisme Ini nggak masuk di bukan akal. masalah idealisnya izin bang, ini memang harus diperjuangkan. Itulah Ya. tugas kita bersama. Negara-negara yang tadi disebutkan Yang oleh miskin beliau, aja, ini yang miskin aja tidak melakukan tindak butuh pidana tidak 150 dijamin. tahun untuk apalagi berubah. yang melakukan pidana. Bang, hanya itu yang bisa diingatkan. Karena pelaku kejahatan bukan berarti hanya orang miskin. Anak-anak dari kalangan menengah atas juga banyak sekali. Jadi artinya bukan persoalan itu. Tapi orang tua akan langsung ada, waduh berarti saya harus ngurusin anak nih mulai sekarang. Itu pesan penting yang perlu disampaikan pada orang tua lewat penyempurnaan undang-undang ini. Jadi apa kesalahan sekarang ini dari orang? Apa kesalahan utama sehingga tindak pidana anak meningkat? Orang tua bisa balik badan. Orang tua tidak bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan anak. Itu kesalahan Itu terbesar. kesalahannya. Yes. Teknologi yang bisa menonton Teknologi video porno. ya makanya negara juga nanti akan hadir dengan undang-undang lain untuk memastikan bahwa satu orang tua juga harus dididik bahwa the best babysitter in the world bukan ini. Karena pikirannya adalah itu bahwa semua tuh pendidikan anak sekarang di outsource dengan ini. Biarkan anak menonton ini. Salahkah anak? Anak tidak mengerti bahwa dia tidak boleh memegang ini. Oleh karenanya negara tadi harus mendidik orang tua dan ada hukumannya atau bahkan aturan wifi misalnya di beberapa negara diatur. Sampai jam sekian nggak boleh tersambung agar anak-anak bisa istirahat, bisa lebih baik dan sebagainya. Pak Indra, Ya, tadi yang Bang Hotman bicarakan adalah bagaimana orang tua perlu dihukum atau enggak, anak diperberat atau enggak. Ini rakyat semua, Bang. Yang harus kita tuntut negara. Ini tanggung jawab negara. Tapi pertanyaannya apakah negara sudah berperan untuk mencerdaskan mereka? Ya. Itu tanggung jawab konstitusi tadi. Ingat loh, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan bangunlah kereta cepatnya, bangunlah ibu kotanya. hah? Ini kok nyindir kemana-mana nih? Enggak, itu kita bicara fokus. Fokus kemana? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya. Itu yang harus kita kembalikan lagi. Revisi undang-undang Sisdiknas kita yang harus seimbang antara rumah, sekolah, masyarakat, dan negara harus turun langsung. Bagaimana cara supaya anak terdidik dengan baik di rumah dan di masyarakat. Itu yang sama sekali kita nggak punya. Itu kan jangka panjang. Sekarang ini kan Kalau kita nggak segera melakukan itu, 2045 itu kita nggak ketemu bonus demografi. Ya. Kita ketemunya bencana demografi. ya. Itu problemnya. Itu yang nggak kita, karena kita masih berpikirnya shortcut. Jalan pintasnya apa? Ini kita hukum, kita ini. Buktinya korupsi tadi nggak beres-beres. No? Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada semua narasumber yang hadir di sini. Sebagai kesimpulan atas substansi, ternyata masih panjang pembicaraan karena terjadi perbedaan pendapat, tapi ada beberapa hal yang disepakati, yaitu undang-undang sistem pemidanaan anak harus disempurnakan. Yang kedua, perlu dipikirkan sanksi terhadap orang tua, apakah memang perlu dikasih tanggung jawab pidana atau tanggung jawab sanksi atau denda kalau anaknya melakukan tindak pidana. Demikian juga mengenai perbaikan sistem pendidikan dan lain-lainnya, itu masih panjang untuk dibenahi. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 yang membahas hal-hal yang hot. Metro TV